Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di channel Ruli Komputer. Di channel ini saya akan mencoba membahas tentang servis PGA card atau servis elektronik lain-lain ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa diambil, dan intinya saya ingin berbagi pengalaman tentang servis entah itu PGA card atau alat elektronik lainnya ya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil sama kawan-kawan yang baru mencoba belajar di elektronik, terutama di servis PGA. Dan di sini saya akan coba menjawab juga karena ada beberapa pertanyaan yang masuk kayak di Shopee, Tokopedia atau di YouTube juga ya. Ada yang komen tentang, "Bang, bisa servis PGA seri ini nggak? Seri ini nggak?" Gitu. Atau kira-kira berapa biaya perbaikan PGA yang mati total, atau berapa perbaikan PGA yang no display. Atau juga ada yang bertanya untuk apakah harga PGA berpengaruh sama biaya servis. Ya, di sini saya coba singkat jelaskan ya. Untuk bisa atau enggaknya servis harus dicek dulu dari kerusakan PGA-nya. Kenapa? Kerusakan itu artinya rusak komponen apa yang rusak gitu. Harus melalui pengecekan, dan begitupun untuk biaya ya. Karena di PGA, walaupun di PGA ini satu serinya sama, terkadang menggunakan IC yang berbeda. Contohnya di IC di MOSFET di sini bisa kita lihat menggunakan IC MPS, dan sedangkan di sini menggunakan IC MCP ya. Jadi intinya harus dicek dulu kerusakan di mana. Seperti contohnya ini mati total, kita harus cek tegangan ini masuk nggak dari 12 volt, masuk nggak ke MOSFET. Misalkan di sini putus fuse-nya, harus dicek dulu. Karena fuse ini putus pasti ada penyebabnya, harus dicek mana yang rusak, dan harus cek juga setiap komponen beda juga harganya ya. Oke, di sini saya mau coba bahas PGA Asus ya, RTX 2060 dengan kondisi korosi. Ini saya sambil garap. Ini sebenarnya udah saya garap sebagian, cuman belum beres ya, karena ini kondisi awalnya itu korosi. Nanti untuk korosinya atau kondisi awal saya akan tunjukkan foto ya. Sebentar, ini saya lagi ngangkat komponen, dan saya mau jelasin sedikit cara ngatasin yang korosi atau tepatnya jalur putus ya. Karena putus di bagian dalam itu yang paling ini ya, yang paling susah buat benerinnya. Kalau misalkan putus di bagian luar satu atau dua jalur aja nggak terlalu ribet ya. Cuman kalau udah banyak jalur yang putus, ya kita mau nggak mau kita harus akalin modifikasi jalurnya. Yang penting PGA-nya bisa nyala normal gitu. Ini nanti untuk video dari mikroskop saya tunjukkan. Nah, ini udah nggak bisa dipakai ya, di sini udah nggak bisa berfungsi karena jalur di bagian ini udah nggak berfungsi ya. Dan beberapa komponen juga ada yang ini saya cari di skematik, nggak ada nilainya ya, nggak ada ukurannya. Saya hanya berdasarkan bergantung sama IC ini datasetnya, dia butuh enable berapa volt, terus outputnya berapa volt, berapa ampere gitu. Jadi saya hanya bergantung sama itu. Saya akan coba modifikasi, mudah-mudahan bisa nyala ini PGA-nya ya. Oke, sebentar, saya akan coba jumper untuk IC ini. IC di sini, ini entah ya kursornya kelihatan atau enggak nih. Saya baru coba record pakai ini sih di kamera mikroskop ya. Intinya di bagian IC ini saya akan jumper, saya nggak akan pakai IC lagi. Sebentar, saya solder dulu jumper wire. Mudah-mudahan bisa selamat ya, bisa diakalin lah mudah-mudahan ya intinya. Sebentar, nih saya nyolder satu tangan agak susah ya, nggak kelihatan ya, kecil banget. Oke, ini saya sambil lihat mikroskop. Ini mudah-mudahan suara saya nggak hilang ya. Saya belum cas juga mic-nya, ini mudah-mudahan nggak mati mic-nya. Dan mudah-mudahan hasil rekaman di mikroskopnya juga jelas. Oke, kita coba. Ini saya akan coba jumper. Ini agak susah sih sebenarnya posisinya ya. Jalurnya yang kecil, diputar kameranya yang enggak ini ya, kameranya enggak kelihatan gitu.
Ribetnya kalau sambil rekam tuh kayak gini. Sebentar. Nah, ini saya akan modifikasi seperti ini ya, saya jumper. Jadi fungsi dari IC ini tetap seakan-akan IC ini ada gitu. Ini saya akan jumper ke sini ya. Nah, dari mana, kalau misalkan ada yang tanya dari mana bisa tahu bisa dimodifikasi seperti itu ya, kita harus pelajari skematik dan pelajari juga dataset dari IC yang ini ya, yang gak berfungsi. Nanti juga saya tunjukkan di bagian slot PCIe itu ada jalur yang putus, cuman di layer ke dalam itu udah saya jumper. Dan tadi niatnya saya nggak record juga, cuman ya udahlah lumayan gitu. Udah lama juga saya nggak bikin video, mudah-mudahan ini bisa nyala dan bisa ke upload ya. Oke, ini nyambung nggak? Nyambung ya. Ini susah sih model yang kecil-kecil kayak gini, harus benar-benar sabar. Jadi ada juga yang ini ya, mungkin yang nanya nih, kalau benerin kayak gitu doang modal jumper itu berapa biayanya gitu. Ya balik lagi sama ini sih, apa namanya, seberapa banyak komponen yang di jumper gitu. Dan kemarin juga ada yang tanya ya, yang rusaknya itu korosi, dan beliau pemiliknya itu bilang cuma ini doang katanya, cuman karena korosi doang gitu segitu. Ya kalau ini ya sebenarnya serba salah sih ya. Ada juga yang banyak kalau misalkan komponennya enggak seberapa itu bilang cuman, ya sebenarnya ya bebas sih, balik lagi sama ininya. Kalau misalkan mau murah ya garap sendiri gitu intinya. Ini yang putus ya, ini takutnya kurang nempel, saya coba kasih fluk dan bersihin. Ini udah nempel ya harusnya. Nah, ini putus dari bagian atas, saya tunjukkan dari sini ya. Ini udah saya jumper, tadi saya apa ya namanya itu, saya tindik lah, saya korek dikit terus saya tindik sebelah mana ya. Nah di sini nih, nah sebelah sini saya tindik ya, masuk. Ini saya ukur nyambung. Oke. Dan di bagian komponen ini juga nih, ini pada hilang sih, pada terbang komponennya. Tadi korosi dan pas saya cleaning itu ada terbang komponennya bagian ini. Nah di bagian ini terbang juga komponen ini juga, terus di bagian, nah di sini nih yang saya ubah juga nilainya. Itu totalnya 4 tadinya ada, cuman karena setelah saya pasang itu jadi nggak mau keluar tegangannya, jadi saya modifikasi, ini saya ubah, ini menggunakan 40 ohm ya kalau nggak salah. Terus ini kapasitor 2 pf 2 pf kalau nggak salah ya, 2 pf. Cuman ini saya kosongkan karena dari 5 volt buat trigger ke PX, cuman nggak berfungsi juga ketika saya pasang. Makanya saya akalin di bagian ini nih, di bagian mana nih, agak susah nyari, nah, bagian sini. Ini saya akalin di sini, mudah-mudahan bisa nyala ya. Ini tinggal kita bersihin dulu. Saya biasa bersihin pakai bensin ya. Nah, bersihin bekas fluknya, terus nanti kita kasih cat PCB ya atau solder mas, biar enggak korosi lagi nantinya. Karena kalau misalkan udah bekas korosi, biasanya kalau nggak dicat ulang atau nggak dilapisin lem UV, biasanya ada bahan-bahan korosi lagi nantinya. Ini kita kasih di sini dulu nih. Kita kasih di sini dulu. Ini penuh juga di sini ya saya untuk lampunya. Saya siapin dulu untuk
lampu UV-nya sebentar. Kameranya juga kesenggol. Nah, ini ya. Oke. Kita kasih lem. Pinset saya di mana ya? Sebentar, pinset saya hilang. Jadi kalau misalkan garap yang korosi seperti ini, kita harus cari jalur yang putus, di mana aja yang putus. Terus kita jumper dan kita kasih lem UV seperti ini ya, atau solder mas, biar enggak ini lagi nantinya, enggak korosi lagi. Ini belum saya coba sih, jangan-jangan nggak nyala ya, udah dikasih beresin kayak gini tapi harusnya sih nyala ya. Ini saya agak tremor kalau lem yang kecil. Ini sebagian mudah-mudahan nyala lah. Enggaknya ini mau kasih apa, beresin dulu yang di bagian slot biar ntar kita tancap ke ini, ke apa namanya, ke mainboard, ya gak kegores lagi. Oke, kita keringkan dulu ini biar cepat kering ya. Kita tunggu paling beberapa menit ya. Jadi kalau misalkan mungkin ada yang nanya ya, ada yang berpikir itu tahu dari mana gitu yang putus. Di sini bisa tahu yang putus, kita harus punya skematik ya, skematik dan cek jalur. Yang intinya yang fungsi utama, misal di tegangan di bagian apa PX nggak muncul, kemudian kita cari dari mana enable-nya di mana. Kalau misalkan udah nyambung, kita cari problem yang lain gitu, kayak di bagian enable ke chip. Ini kebetulan jalur yang dari apa slot PCI ini, dia itu nyambungnya ke bagian enable chipset ya, ada di dekat chipset di bagian atas. Dia nyambung ke IC kaki 5 ya, dari sini tuh. Dia untuk trigger ke 1,8 volt. Jika 1,8 volt ada tapi dari sini putus, dia nggak bakal on chipnya ya. Walaupun PX muncul, P-core muncul, dia nggak bakal kebaca ya. Jadi buat PGA yang mungkin dapat PGA yang mati, nggak kedetek ya, tegangan ada tapi nggak kedetek, bisa cek di jalur nomor 11 ya ini. 11 dari depan ya, dari sini dari arah port dihitung yang bagian belakang, 11 bagian belakang, diukur ke IC itu nyambung nggak IC di bagian atas. Lebih enaknya sih harus punya skematik ya, harus punya bortil. Mungkin kalau ada yang mau bortil, ada yang butuh, saya juga ada ya. Kemarin saya beli lumayan banyak sih untuk apa namanya, bortil. Saya beli kemarin 10 dolaran ya. Nah, ini kita kasih ini yang ini dulu ya. Kita kasih lem juga nih, lampunya saya matikan dulu. Kita kasih juga yang bagian bekas ini ya, bekas jumper tadi. Pinset saya kemana lagi? Oke, jadi mungkin saya nggak terlalu banyak garap ya di sini. Saya cuma jelasin yang mungkin kalau misalkan ada yang nggak suka dengerin saya ngoceh, atau mungkin ada yang berpikir apa sih gitu nonton yang nggak sambil garap, nggak jelasin ini, ya skip aja gitu, nggak usah ditonton. Cuman di sini buat saya ngasih tipsnya, kalau misalkan kawan-kawan dapat PGA yang nggak di tag atau nggak kebaca lah, intinya nggak kebaca tapi tegangan muncul, itu kita nggak bisa langsung ponis chipnya kena atau BIOS. Kalau nggak di tag itu nggak selalu meski chipset mati atau BIOS rusak, karena BIOS sih sangat jarang sih, kalau BIOS jarang ini ya. Kalaupun ada, nggak mungkin nggak kedetek, pasti kedetek biasanya, pasti kedetek.
cuman di bagian apa namanya GPU Z, nah dia BIOS ID-nya ID BIOS ya, BIOS version kayak gitu dia unknown biasanya kalau misalkan bagian BIOS yang problem. Oke, kita tunggu kering. Jadi bisa dicari di bagian jalur, terus tegangan, intinya di awal-awal tegangan. Ini kondisinya korosi pas setelah saya bersihkan, komponen pada hilang, saya nyalakan tadi, tegangan nggak ada ya, yang muncul cuma 1,8 volt, PX nggak muncul. Setelah saya pasang komponen beberapa, PX bisa muncul cuman nggak detect, dan V-core nggak ada. Dan V-core itu problem, V-core ini dari IC yang ini sebenarnya, dari yang sekarang ditambal dari IC yang ini, dia setelah saya ganti 2 kali pun nggak ada efeknya. Jadi solusinya ya di jumper. Jadi seakan-akan IC ini ada cuman aslinya nggak ada gitu, di jumper aja. Kayak mungkin untuk videonya biar nggak kelamaan kita skip aja nanti ya, pas udah kering, pas mau dites, atau kita tes dulu ya sebelum saya lem semua ini. Harusnya sih jadi ya, mudah-mudahan. Bentar kita tes aja ya sebelum kelamaan. Ini PC-nya saya matikan untuk recordnya di bagian apa, mikroskop saya matikan aja. Oke, kita matikan PC ya, tes dia ke detect atau enggak, display atau enggak itu ya. Oke, kita singkirkan. Nanti mungkin untuk proses pengeleman saya skip aja ya, untuk proses pengeleman biar enggak kepanjangan ngoceh ya, mungkin bosan juga yang lihat gitu ngoceh nonton apaan. Oke, kita pasang kabel HDMI sebentar ya, karena saya pakai VGA, HDMI itu VGA ya. Ini saya tunjukkan di monitor sini ya. Oke, bismillah, mudah-mudahan langsung display. Kita nyalakan, pegang chipnya, hangat ya. Oke, display, sip, mantap ya. Chipnya panas, kita matikan. Tinggal kita tunggu ini ya sampai kering, nanti kita tes lagi terakhiran, stress test. Ini kita lem lagi, lanjutin lagi ya, karena tadi belum kering semua. Nah ini juga kepasang, dia keseret lagi, seret sama slot PCIe. Oke, jadi mungkin untuk penjelasannya cukup sekian ya. Ini saya mau keringkan dulu semua, mudah-mudahan walaupun penjelasannya berantakan, mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa diambil sama kawan-kawan. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.